negara itu pemerintah. Jadi pemerintah itu berbicara person, orang ya, individu ya. Jadi presiden, kepala negara, perdana menteri, raja, sultan, ratu, itulah pemerintahannya, ya, pemerintah yang memerintah, ya, yang memimpin, yang mengendalikan suatu negara. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas di sekitaran seperti itu, tentu dalam perbandingan dengan negara-negara lain, dengan contoh Indonesia seperti apa dalam konteks bentuk pemerintahan. Nah, kalau bentuk negara itu ada dua plus satu, maka bentuk pemerintahan di dunia ini hanya dua. Ya, jadi bentuk pemerintahan di sini hanya dua, yaitu monarki atau kerajaan, dan satunya lagi adalah republik. Nah, saya mulai dulu dengan monarki ya, monarki atau kerajaan. Jadi monarki itu ada dua juga. Ada monarki absolut dan ada monarki non absolut atau monarki konstitusional. Ya. Jadi kalau monarki absolut itu intinya adalah suatu kerajaan di mana dipimpin tentu pasti turun temurun, tradisinya turun temurun, tetapi kalau berbicara monarki absolut itu intinya adalah pemimpin negara itu adalah pemimpin yang lebih tinggi dari hukum, ya, dia lebih tinggi daripada konstitusi. Jadi dia berkuasa, sangat berkuasa, sangat powerful, berkuasa, ya, di atas konstitusi, berkuasa di atas hukum. Jadi hukum itu ada di tangan seorang raja atau sultan dan lain sebagainya. Nah, tentu contoh yang paling jelas adalah Arab Saudi. Itu betul-betul adalah suatu negara monarki absolut, ya. Atau beberapa negara Teluk, negara di Timur Tengah itu betul-betul adalah monarki absolut. Mungkin contoh yang lain Brunei Darussalam. Ya, di sana hukum itu bisa dibatalkan oleh seorang raja. Dan dalam hal ini saya kira banyak contoh lah ya, beberapa warga negara Indonesia terpidana mati di Arab Saudi itu bisa dibebaskan oleh seorang raja Saudi Arabia, ya, tentu dengan membayar denda dan lain sebagainya. Tapi minimal dia bisa membatalkan. Di sana hukumnya ada, sistem hukumnya jalan, ya, ada aturan hukum dan lain sebagainya, ya. Tetapi dia berkuasa secara mutlak, hukum itu bisa dibatalkan dan turun temurun, dan tentu ya kebal hukum, tidak bisa dipidanakan, ya. Itu monarki absolut. Ya, tentu yang kedua adalah monarki yang non absolut, ya, atau lebih sering populer disebut dengan monarki konstitusional. Jadi monarki konstitusional itu biasanya raja ratu itu sebagai kepala negara, dia simbol sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri, ya. Raja atau ratu itu tunduk pada konstitusi, tidak kebal hukum dan lain sebagainya. Dan ya contohnya ya Inggris, Spanyol, Belanda, ya, itu adalah contoh, termasuk Jepang, ya, yang pemimpinnya lagi berkunjung, kaisarnya lagi berkunjung ke Indonesia, ya. Itu monarki konstitusional, ya. Jadi konstitusi lebih tinggi, ya, sistemnya lebih tinggi, oleh itu dia simbol saja, ya. Itu sekarang Inggris, King Charles, ya, dia memimpin Inggris, tetapi yang mengendalikan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri Inggris, dan dia yang mengatur kekuasaan di Inggris. Itu apa pemahaman tentang monarki atau kerajaan. Nah, yang kedua yang terkait dengan kerajaan ini yang saya mau jelaskan adalah menarik, ya, untuk menjadi pembahasan kita adalah semua negara kerajaan atau monarki itu
Dari sisi kesejahteraan rakyat itu pasti sejahtera. Nah ini menarik ya. Jadi mengapa Brunei Darussalam, mengapa Arab Saudi atau negara-negara Teluk ya, Uni Emirat Arab, ya, Kuwait dan lain sebagainya, ya karena memang banyak minyak dan lain sebagainya. Ya Inggris ya, sejahtera rakyatnya. Itu yang meskipun apakah itu absolut atau konstitusional, hukum berjalan baik, ekonomi juga berjalan baik, ya itu juga bisa menjadi perbandingan ya untuk kita. Nah, yang ketiga mungkin jadi pertanyaan, mengapa Indonesia tidak memilih monarki, tidak memilih kerajaan? Uh, Sejarah mencatat Indonesia kan pernah punya dua kerajaan yang besar ya di era Sriwijaya dan di era Majapahit. Sangat berkuasa, sangat terkenal. Apa namanya? Buktinya ada. Dan sampai hari ini juga masih banyak kerajaan-kerajaan kecil ya atau dalam bentuk kesultanan. Saya tidak tahu pasti, tapi minimal ada seratusan kesultanan ya yang ada di Indonesia saat ini. Nah, mengapa yang dipertanyakan itu pemimpin kita, para pendiri bangsa kita, termasuk Bung Karno, memilih republik bukan kerajaan. Dan republik itu yang bukan kerajaan itu masuk dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45. Kalau Anda lihat baca Undang-Undang Dasar 45 bab 1 ayat 1, ya, bab 1 pasal 1 itu tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu kan kita apa namanya memakai istilah Republik Indonesia. Nah, itu menarik juga ya. Kita ada Republik Indonesia. Nah, itu juga bisa menjadi bahan diskusi kita, menjadi pertanyaan kita, pilihan para pendiri bangsa kita untuk memasukkan dalam konstitusi bentuk pemerintahan kita adalah republik bukan kerajaan. Nah itu yang dimaksud dengan monarki atau kerajaan. Yang kedua yang tadi saya sudah sebut adalah republik. Jadi di negara di dunia ini bukan kerajaan pasti, tapi ya apakah kerajaan bisa jadi republik? Ya bisa. Prancis ya, Prancis itu kan kerajaan ya. Prancis kalau Anda belajar sejarah ada raja-raja Louis sampai ke berapa tahun 16 kalau nggak salah. Dan sekarang dia Republik Prancis, tidak lagi kerajaan Prancis. Jadi bisa berubah ya, kerajaan itu bisa berubah menjadi republik. Nah kalau republik ini sebenarnya dilihat kalau ditanya apa sih cirinya, ya cirinya adalah dari sisi pemimpinnya, personnya, dan itu berbeda-beda dari setiap publik ya, dari setiap negara pasti punya konstitusinya yang berbeda-beda. Yang pertama ya kasih contoh jelas Indonesia Presiden Indonesia itu sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Bisa ulang, Presiden Republik Indonesia itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Satu orang saja. Tapi ada negara seperti Singapura gitu contohnya. Singapura itu adalah punya presiden, ya, punya perdana menteri. Tetapi presiden itu simbol saja. Yang kuat punya power, punya pengaruh itu adalah perdana menteri Singapura. Berbeda dengan China dan Rusia. China dan Rusia itu punya presiden, punya perdana menteri, tetapi yang punya power itu adalah presidennya. Nah, mengapa seperti itu terjadi? Ya, itu tadi saya katakan di awal, semua tergantung konstitusinya. Ya, aturan yang mengatur person yang memimpin pada suatu negara, ya lihat konstitusi. India, Pakistan, ya kan, itu ada presiden, ada perdana menteri, tetapi yang kuat itu perdana menterinya kan begitu ya. Jadi kita lihat lah ya, ya Amerika Serikat sama dengan Indonesia ya, presidennya kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi kita lihat aja, dengan contoh apa saja kita bisa melihat negara itu apa. Kalau dia republik, kita lihat pemimpinnya seperti apa. Siapa yang punya pengaruh atau punya power yang kuat, apakah presidennya atau
Perdana Menterinya. Ya. Jadi bisa Perdana Menterinya, bisa apa namanya presiden. Ya, nah, itu menarik ya untuk kita bahas. Ya. Saya kira itu sebenarnya inti daripada Republik. Mungkin kalau ini saya kasih wacana pengetahuan bagi saudara. Ada satu negara yang ada nggak yang bisa, ini saya kasih pertanyaan ya. Tapi ya saya nggak bisa kasih sepeda kalau benar. Jadi gini aja pertanyaannya. Ada satu negara di dunia ini, dia adalah republik. Tetapi ciri-ciri pemimpinnya itu sangat monarki, sangat kerajaan. Negara manakah itu? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Nanti dapat bonus tuh nilai itu kalau ada yang bisa jawab. Jadi saya ulang ya. Jadi dia adalah menyebut dalam konstitusi di negara itu, dia menyebutkan dia republik. Tapi ciri-ciri pemimpinnya, ciri-ciri negara itu sangat monarki. Dan malah monarki absolut, bukan monarki konstitusional. Negara manakah itu? Ada yang tahu nggak? 22 orang. Kalau ada yang tahu, tolong jawab. Iya deh. Izin Pak. Korea Utara Pak. Luar biasa ini Andi AM ya, gampang sekali. Jadi Korea Utara betul sekali, tepat. Dari tradisi turun temurun ya, pemimpin Korea Utara Kim Il Sung, ya kan. Penguasa berikutnya anaknya ya, Kim Jong Il. Penguasa berikutnya Kim Jong Un. Nanti Kim Jong ini anaknya akan berkuasa. Jadi itu. Dan hukum itu nggak ada. Konstitusi itu lebih tinggi adalah Kim Jong Un sekarang yang berkuasa. Ya kan, kalau dia mau bunuh ya dia bunuh aja kan. Kemarin viral kan, Kim Jong Un bilang warga Korea Utara dilarang bunuh diri. Ya. Kalau apa namanya, kalau bunuh diri akan dihukum mati. Jadi matinya 2 kali. Menarik ya Kim Jong Un itu ya. Jadi betul-betul Korea Utara itu menyebutkan Republik Demokratik Rakyat Korea. Nah, ya betul sekali ya. Jadi karena Korea Selatan Republik, maka Korea Utara juga menyebut Republik Demokratik Rakyat Korea. Kalau Indonesia kan Republik Indonesia. Tapi pemimpinnya sangat monarki absolut. Nah, jadi itu semuanya intinya adalah konstitusi masing-masing. Mana yang terbaik? Ya kita lihat aja faktanya seperti apa. Ya. Oke, mantap ini Andi ini ya. Andi AM. Saya akan ingat nih Andi AM ini ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Tapi bukan orang Korea Utara kamu kan? Bukan ya. Pak. Oh, bukan. Enggak ya, Pak. Oke. Brunei Darussalam, Pak. Iya, Brunei monarki. Ya, Pak. Brunei itu monarki, kerajaan, dia kesultanan, dia tidak republik, dia tidak berrepublik Brunei, dia kesultanan Brunei. Brunei Darussalam itu kesultanan. Oke, silakan ada yang mau bertanya untuk topik bentuk pemerintahan? Silakan. Silakan, ada 24 orang ini. Ada yang mau bertanya? Harus ada lah 1-2 orang, masa di kelas ini nggak pernah tanya nih. Izin Pak, menindaklanjuti yang tadi Korea Utara Pak. Kan kita tahu nih, seluruh dunia tahu tentang mekanisme sistem kenegaraannya Korea Utara Pak. Tapi kenapa tidak perwakilan negara yang bersatu itu tidak bisa mengintervensi sistem kerjanya negara Korea Utara Pak? Sedangkan Indonesia aja kalau mengambil kebijakan, negara-negara lain ikut campur. Tapi kenapa Korea Utara nggak bisa diikut campurin, Pak? Ya, pertama kan nomor 1 kan Korea itu statusnya kan berperang sampai hari ini dengan Korea Selatan. Ya, Korea Utara itu bloknya Cina.
sebelumnya malah Rusia juga. Jadi juga Amerika Serikat dan sekutunya nggak bisa masuk juga ke Korea Utara. Jadi apalagi Korea Utaranya punya nuklir kan, jadi juga dari sisi pertahanan memang mereka kuat, ya saling menahan diri dengan saudaranya di Korea Selatan. Jadi tidak ada satupun negara yang bisa mengintervensi Korea Utara. Ya Korea Utara itu negara sah resmi, anggota PBB, anggota IOC, bisa ikut Olimpiade, bisa ikut Asian Games, bisa ikut Piala Dunia. Ya, jadi dia negara sah resmi ya. Ya pemimpinnya seperti itu nggak bisa. Itu kan masalah keamanan dalam negeri masing-masing, masalah aturan. Ya sama lah dengan kasus Myanmar gitu contohnya kan. Myanmar anggota ASEAN, tapi Indonesia ya hanya menghimbau, hanya sekedar menghimbau, tapi tidak bisa masuk, tidak bisa mengintervensi persoalan dalam negeri masing-masing negara. Saya kira untuk Korea Utara itu spesial case-nya ya karena memang sampai hari ini statusnya tetap berperang dengan Korea Selatan. Jadi suatu saat tiba-tiba dia berperang ya. Nah sekarang kan saling menahan diri ya, biarlah seperti ini ya. Korea itu zona damai lah, zona perang ya. Itu Korea Selatan kan seluruh warga negara Korea Selatan itu wajib militer karena statusnya berperang dengan apa namanya dengan Korea Utara ya. Secara ekonomi ya miskin. Korea Utara itu sangat miskin, sangat miskin, tidak sejahtera ya, tertekan. Itu kan kasus bunuh diri di Korea Utara kan sangat tinggi ya. Kim Jong Un itu dianggap seperti setengah dewa ya kultusnya ya. Saya sebenarnya waktu sebelum COVID kami kan UBK beberapa kali ke Korea Utara. Saya sebenarnya dapat tawaran ke Korea Utara, menarik juga pergi ke Korea Utara itu. Warga negara asing kalau ke Korea Utara itu, kalau Anda jalan di Korea Utara, satu orang warga negara asing itu pasti akan dikawal satu tentara Korea Utara. Tidak bisa bawa kamera, tidak bisa, ya kan? Sama aja kalau Anda ke Korea Utara itu juga nggak bisa posting di Instagram juga kan, nggak bisa ya, karena handphone itu nggak bisa. Jadi sangat tertutup. Ada beberapa teman dosen UBK yang ke Korea Utara yang nggak bisa ada gambarnya. Kalaupun ada gambarnya itu gambar yang diambil dari pihak Korea Utara, nggak bisa diambil dari pihak kita. UBK itu sangat dekat dengan Korea Utara. Karena memang Bung Karno itu bersahabat dengan Kim Il Sung, tapi bukan secara ideologi, tapi karena memang Korea Utara itu suatu negara yang melawan hegemoni Amerika kan. Positifnya saya kira di situ. Oke, terima kasih diingatkan mengelaborasi Korea Utara ya. Jadi kita dilihat dari sisi akademisnya, jangan kita lihat dari sisi ideologinya. Ideologinya jelas komunis ya. Karena itu Korea Utara itu sangat kuat karena juga dibela dan didukung secara kuat oleh Cina, Republik Rakyat Cina. Dan rakyat RRC menjamin Korea Utara tidak akan menyerang Korea Selatan. Saya kira di situ. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Silakan yang lain. Ada yang mau? Izin bertanya Pak. Ya silakan Reni. Ya. Ya, kita mengenal negara-negara monarki seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi. Misalnya itu sistem pemerintahannya adalah raja dan turunannya. Tapi Inggris sebenarnya termasuk monarki Pak. Karena Perdana Menterinya harus disetujui oleh kerajaan atau pangeran. Kenapa ini di negara monarki tidak berlaku padahal sama aja Pak? Maksudnya gimana coba Reni, mohon maaf nih. Apa intinya di mana? Perbedaannya apa tadi? Saya belum bisa menangkap. Darussalam, Arab Saudi. Misalnya itu kan sistem pemerintahannya adalah raja Pak. Dan Ya, turunannya. absolut, monarki absolut mereka. Ya. Tapi di Inggris Pak sebenarnya termasuk monarki juga. Ya Karena monarki memang. Inggris kerajaan monarki ya, tapi bukan absolut, dia konstitusional ya. Itu perbedaannya. Negara monarki tidak berlaku Pak. Padahal Perdana Menterinya dibikin. Inggris lah salah satu contoh dia apa namanya sekarang Raja Charles ya berkuasa, tapi dia itu simbol saja. Yang berkuasa itu Perdana Menteri. Perdana Menteri Inggris kan itu dipilih langsung oleh rakyatnya, ya kan? Dan di sana ada partai politik, ada parlemen.
Jadi dasarnya konstitusional. Di Brunei Darussalam itu nggak ada parlemen, nggak ada partai politik, sama dengan Arab Saudi. Yang berkuasa itu rajanya, sultannya. Tapi kalau Inggris tidak seperti itu, tapi Inggris tetap monarki kerajaan. Tapi dia ada dasarnya konstitusional. Oleh itu dibedakan antara absolut dan konstitusional gitu, Reni ya. Gitu perbedaannya antara Brunei Arab Saudi dengan Inggris dan kawan-kawan ya. Sama lah, Inggris itu sama dengan Belanda, sama dengan Spanyol ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Silakan yang lain, mau ada yang tanya tentang bentuk pemerintahan? Oke deh. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti minggu depan kita kuliah seperti apa, nanti saya info ke ketua kelasnya ya. Terima kasih yang sudah gabung, join ya. Nanti Reni bisa bisa di screenshot sekarang, nanti dikirim ke saya dan dikirim ke kelas ya, supaya semua tahu bukti hadirnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore, izin pamit ya. Sore, Pak. Halo Pak.